Mas Andes, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita mau bahas tentang all about sperma, all about sperm, dan hari ini kita ada tamu spesial. Boleh kenalin? Halo, Ya. halo Mama Endret. Perkenalkan, saya Haris dari staf embriolog Morula IVF Surabaya. Halo Mas Haris. Halo, Kak. Jadi Mas Haris ini adalah embriolog di Morul IVF Surabaya. Jadi ini yang behind the scene ya, Mas ya? Betul, betul. Yang di lab-lab yang ngecek semuanya di sini tuh Mas Haris. Oke. Mas Haris, sesuai dengan topik yang kita bahas tadi tentang all about sperma. Jadi ini kita mau bahas dikit ya, karena masih banyak nih yang mengira kalau sisi infertil itu selalu dari cewek atau Betul, dari istri ya. betul. Padahal kenyataannya enggak ya Mas Haris ya. Betul. Jadi sperma juga punya andil yang cukup vital dalam proses perkembangan embrio yang baik seperti itu, sehingga memang dibutuhkan dari sel telur yang baik dan yang berkualitas, dan juga dari sel sperma yang baik dan juga yang berkualitas. Iya, betul. Jadi kok di sini kita ngeceknya dua-duanya ya Mas ya, cowok Betul. dan cewek ya, suami dan istri kayak gitu ya. Nah, mungkin juga mau bahas dikit nih, ternyata banyak nih ya tentang kelainan sperma atau apa istilah-istilah sperma yang normal, yang nggak normal ternyata banyak ya. Mungkin Betul. boleh dijelaskan dikit nggak Mas Haris macam-macamnya tuh apa tuh? Ya, jadi cukup banyak kelainan-kelainan sperma ya. Jadi memang tidak setiap yang kita keluarkan atau yang DETS keluarkan itu pasti ada spermanya. Jadi ada yang normozoospermia atau dia normal, kemudian ada yang astenozoospermia, kemudian teratozoospermia, kemudian ada yang oligozoospermia, cryptozoospermia, ataupun yang tidak ada sperma sama sekali, yaitu Oke. azoospermia seperti itu. Oke. Dan uniknya memang seringkali azoospermia ini baru ketahuan atau tidak ada gejala, baru ketahuan ketika mom and dad sudah hubungan secara rutin, ternyata belum didapatkan keturunan, dan baru dilakukan proses analisa sperma dan baru ketahuan bahwa kondisinya adalah azoospermia atau tidak ada sperma yang didapatkan seperti itu. Hmm, jadi kok nggak ada sperma itu berarti hanya air mani, maaf. Betul, Oh gitu ya. Berarti dia betul, tidak bisa membuahi, betul ya Mas ya? betul. Sehingga memang tidak ada sperma yang bisa membuahi sel telur seperti itu. Oke. Atau kita bisa ibaratkan ada sebuah kolam, Mhm. tapi tidak ada ikannya. Jadi Oke. hanya cairan saja. Oke, oke. Wah, itu keren banget ya. Berarti asuspermia ya. Suatu case yang menarik dan itu nggak ada gejalanya dan Betul. hanya bisa dicek kalau memang dicek ya kita Iya, ya. kita dicek untuk analisa sperma tadi. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan Mas Haris nih di balik layar nih yang ngecek di bawahnya mikroskop ya Mas ya. Bisa nggak sih kelihatan bentuk sperma yang normal dengan yang mungkin yang asuspermia ya, kita anggapnya yang paling parah ya Iya, case-nya ya. betul. Itu bisa nggak kalau kita lihat bentuknya tuh pasti beda nih, pasti ini asuspermia. Oh ini. Kalau secara sekilas mata memang kita nggak bisa Mm-mm. lihat, namun Mm-mm. harus dicek di bawah mikroskop. Jadi Mm-mm. kita bisa mengetahui apakah dia azoospermia atau tidak. Oke. Jadi kita sudah bisa mengetahui dari segi motilitas ataupun pergerakan, Mm-mm. kemudian dari segi morfologi ataupun bentuk dari spermanya, Mm-mm. dan juga konsentrasi atau dari jumlah sperma yang dikeluarkan tadi. Jadi kelihatan ya pasti bentuknya itu Pasti ya. kelihatan. Kalau bentuknya juga pasti beda ya atau enggak juga? Kalau azoospermia kan tidak ada spermanya, Oh jadi iya kita nggak betul. ada bentuk dari spermanya, karena memang nggak ada seperti Oke itu. kayak gitu ya. Mungkin kalau ngomongin tentang jumlah dan bentuk, kira-kira kalau jumlah dan bentuk yang sehat itu kayak gimana nih Mas? Kita ada kriteria kriteria khusus untuk spermanya. Jadi kalau untuk motilitas, standar WHO-nya 40%, 40%. sekali pengeluaran seperti itu, Oke. atau 40% dari total motility. Kemudian untuk yang kedua dari segi konsentrasi, untuk konsentrasi standarnya adalah 16 juta. 16 juta. Kemudian untuk morfologi ataupun bentuk standarnya adalah 4%. Oh, 4%. Oh, oke, oke. Mungkin kalau kita ngomongin tentang kualitas dan lain-lainnya, pasti ada nih ya faktor atau mungkin yang penyebab, oh orang ini ternyata sehat kok, normal, atau dia nggak normal atau setengah nggak normal. Mungkin kalau dari apa ya lifestyle ya mungkin ya Ya Mas ya. pasti, kalau lifestyle Apakah tuh iya pasti betul berpengaruh ya. gitu Jadi ya? eh, hidup sehat ataupun memang sering mohon maaf merokok, Hmm, kemudian alkohol dan lain sebagainya, pasti akan mempengaruhi kualitas dari spermanya. gitu ya. Seperti Berarti itu. memang sperma itu juga dipengaruhi oleh lifestyle juga ya Mas Betul, ya? Oke. sangat dipengaruhi. Kalau nih misalkan kita ngomong nih dia sudah
menjaga kesehatan ya mungkin ya, gaya hidupnya juga sehat, nggak merokok. Tapi mungkin nggak ya azoospermia itu karena genetik juga, misalkan? Ada. Oh gitu juga Pasti ya. ada kelainan juga, misalkan memang dari kelainan genetik Mm-mm. ataupun dari memang ada sumbatan di dalam testisnya Oke. ataupun pernah kecelakaan Hmm. sehingga memang menyebabkan produksi sperma itu tersumbat seperti itu. Oke. Kalau misalkan memang kita ya, mohon maaf misalnya ada dads yang tidak bisa mengeluarkan azoospermia tadi, apakah ada tindakan khusus ya Mas yang supaya dia bisa tetap membuahi si Biasanya sih kita sarankan untuk konsultasi dengan dokter tetap pasti ya? ya. Jadi nanti dari dokter pasti akan ada saran-saran khusus. Nah biasanya sih untuk yang kasus azoospermia pasti untuk sarannya akan dilakukan proses IVF atau bayi tabung. Hmm? Kemudian untuk yang nanti akan dilakukan proses PSATC, nanti akan diambil untuk cairan spermanya langsung dari testisnya seperti Oh itu. gitu. Jadi tetap ada jalan lah ya untuk bisa Betul. sampai mendapatkan garis dua ya kayak gitu. Oke, ini kita mungkin juga tetap membahas tentang all about sperm ya. Mungkin ada juga yang nggak tahu nih, di Morula punya teknologi yang namanya ICSI dan IMSI ya. Iya. Betul. Mungkin dijelaskan dikit Mas, kayaknya ICSI Iya. dan IMSI ini berhubungan dengan sperma ya, Betul. benar ya? Jadi ICSI ataupun IMSI sendiri adalah teknologi untuk pemilihan sperma. Untuk ICSI sendiri ataupun intracytoplasmic sperm injection ini kita memilih sperma, Mhm. satu sperma untuk Mhm. satu sel telur. Oke. Untuk sperma sendiri kita perbesaran mencapai 600 kali, sehingga kita bisa melihat dengan jelas pergerakan atau motilitas dari sel spermanya. Sedangkan IMSI sendiri adalah intracytoplasmic morfologi selected sperm injection. Ini perbesarannya mencapai 6.000 kali, Oke. sehingga kita bisa melihat dengan jelas morfologi dari sel spermanya, sehingga memungkinkan kami untuk mom and dad yang memilih teknologi IMSI ini kita bisa memilih dari segi motilitas ataupun pergerakan yang paling baik, kemudian dari segi morfologi yang paling baik, yang harapannya dari segi motilitas dan juga morfologi yang paling baik tersebut membawa genetik yang baik juga, seperti Oke. itu. Jadi yang paling tinggi ya IMSI ya, paling Betul, besar ya. Oke. betul. Namun memang IMSI sendiri tidak bisa dipakai untuk kasus-kasus yang piptospermia yang jumlahnya sangat sedikit, dan Oke. juga kasus azoospermia yang tidak akan Hmm. PESA, karena memang jumlahnya sangat sedikit untuk Oke. spermanya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses IMSI Oh gitu ya. seperti itu. Oke, oke. Itu sangat menarik ya. Sama mungkin ada nih yang apa ya, pembahasannya cukup sering dibahas nih ya. Kalau ternyata yang menentukan gender itu dari sperma. Betul, Betul ya, betul. bukan dari sel telurnya ya ternyata Betul. ya. Jadi kalau untuk pemilihan gender ataupun yang menentukan gender itu adalah dari sel spermanya. Karena yang membawa genetik X atau Y itu adalah dari sel spermanya. Oh, dari sel Seperti itu. sperma ya. Betul. Seperti itu. Kira-kira dari Mas Haris ada nggak sih apa ya, mungkin momen yang paling mengesankan nih waktu misalkan membahas tentang sperma ya. Kalau di lab gitu ada nggak, atau cerita-cerita dari pasien yang mungkin Mas Haris juga ikut jadi terharu, misalkan pasiennya pejuang juga yang nggak ada spermanya, atau mungkin yang dia juga menanti sudah lama gitu, ada nggak kira-kira? Pasti ya. Jadi kita ya sebagai embriolog pasti merasakan juga terkait perjuangan mom and dad untuk mendapatkan buah hati. Jadi memang ada yang sekali mencoba langsung berhasil, ada juga yang beberapa kali baru berhasil, dan ada juga yang berjuang bukan hanya dari momnya aja, namun juga dari dadnya yang melakukan proses PSA, TC yang tadi tidak didapatkan Iya. sperma ketika analisa sperma, seperti itu. Jadi gitu ya. Nah ini juga mumpung masih ingat lagi ya ini ya, ada juga tuh istilah namanya sperm freezing Mas. Ya. Nah kira-kira apa nih sperm freezing? Memang bisa juga dilakukan gitu. Bisa. Jadi sperm freezing ini adalah proses frozen ataupun pembekuan sel sperma dikarenakan memang ada beberapa indikator ataupun karena memang ada beberapa yang tidak bisa dates ketika
proses OPU tidak bisa hadir seperti itu, sehingga Oke. memang harus dilakukan proses Freezing freezing dulu ya. sperm seperti itu untuk jaga-jaga ketika nanti DETS tidak bisa hadir ketika proses OPU ataupun memang kondisinya cryptospermia yang jumlahnya sangat sedikit, kita sarankan untuk frozen sperm jika ada backup untuk nanti ketika Spermanya. proses OPU seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ngomong tentang fresh sperma dan sperm yang di freezing, ada perbedaan nggak Mas? Atau sebenarnya sama aja itu? Pasti ada perbedaan. Tetap ada Jadi perbedaan, memang lebih baik ketika fresh ejakulat, karena memang frozen sendiri biasanya ada penurunan kualitas ataupun penurunan motilitas dari sel spermanya. Seperti Ada gitu. Oke. Ya mungkin banyak sih sebenarnya kalau kita ngomongin sperma, Iya. mungkin kita sampai 1 jam kali ya Mas ya kalau ngomongin gitu ya. Mungkin dari Mas Harits mau ada sedikit yang ditambahkan tentang sperma atau yang perlu mungkin Mams Edet tahu ya. Soalnya kadang orang nggak tahu tentang sperma. Jadi untuk mom and dad memang sperma adalah salah satu faktor yang cukup penting dalam proses IVF, proses pembuahan sel telur ataupun proses untuk mendapatkan keturunan, sehingga memang dibutuhkan sperma yang baik dan juga sel telur yang baik untuk mendapatkan embrio yang baik dan juga mendapatkan kehamilan yang sehat seperti itu. Oke deh, boleh minum dulu Mas mungkin. Ya, jadi Mams Edet ya, kita mungkin hari ini sudah membahas cukup banyak tentang sperma yang ternyata kadang kita tuh hanya melihat dari sisi ceweknya, jadi kadang kita lupa nih kalau ternyata kondisi sperma, kualitas sperma juga salah satu bagian yang penting dalam setiap perjalanan mendapatkan garis 2. Jadi Mams Edet kalau misalkan memang masih ada suaminya yang masih kadang takut atau apa ya, segera cek ya Mas ya, karena ya kita kan nggak tahu ya, siapa tahu memang ada dari kendala dari DETS-nya juga kayak gitu. Jadi silahkan cek aja, nggak apa-apa lah ya Mas ya. Betul, karena untuk pengecekan ini kan tujuannya untuk tidak untuk IVF saja, tapi biar kita tahu untuk program hamil ini yang cocok buat apa. Bisa IVF, INSEM ataupun bisa alami seperti itu. Nggak sakit kan ya Mas ya? Nggak sakit sama sekali kan ya? Iya, nggak sakit lah ya. Dan di sini kita juga punya ruangan khusus ya, yang sudah disiapkan untuk DETS untuk memang cek analisa sperma itu supaya tempatnya nyaman dan ya nggak ada gangguan-gangguan lah kayak gitu. Jadi ya pasti kita private room ya, jadi pasti aman. Ya mungkin dari kami kayak gitu, mungkin kita nanti akan ketemu lagi sama Mas Harits, mungkin kita akan membahas mungkin sel telur kali ya next time ya, sel telur ya, nanti kita akan bahas lagi dan sampai jumpa. Terima kasih.